ada di berbagai daerah Indonesia akibat dari kurangnya waspada masyarakat kepada orang lain yang meminta identitas KTP untuk persyaratan pengambilan unit yang diajukan pada sebuah perusahaan pembiayaan. Hal ini juga terjadi baru-baru ini di daerah Kota Waringin Barat. 2 tersangka telah diamankan oleh pihak kepolisian akibat hal yang sama. Masyarakat juga harus berhati-hati, jangan sampai tergoda dengan iming-iming yang menggiurkan oleh seseorang yang ingin memiliki unit mobil atau apapun. Berikut wawancara kami bersama perusahaan pembiayaan unit BCA Finance Pangkalan Bun mengenai pengajuan kepemilikan unit yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Kalimantan TV. Saya Ella Arisandi. Di sini saya sedang bersama karyawan dari BCA Finance dengan Mas siapa? Gajali. Mas Gajali. Oke. Di sini mereka melaporkan tentang kasus penggelapan unit yang terjadi di BCA Finance dan cara pengajuan awal di BCA Finance. Oke nih Mas, kita masuk ke pertanyaan awal aja ya langsung. Bagaimana nih cara pengajuan awal di BCA Finance itu sendiri? Jadi jelaskan dari pertama dulu ya. Iya. Calon konsumen itu kan datang mau beli mobil, kita pasti datanglah ke dealer. Dari dealer itu kan ada rekanan kita sales, dimana kalau misalnya konsumen itu mau pengajuannya by kredit, sales itulah yang menghubungkan konsumen dengan kita. Jadi dari beberapa persyaratan itu ada bagiannya tersendiri. Yang lebih memahami itu bagian marketing lah di kami. Persyaratannya ya seperti biasa, KTP pemohon ya, habis itu usaha dan sebagainya, keterangan usahanya gitu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Boleh nggak sih kita pengajuan awal tuh menggunakan atas nama orang lain gitu? Pada dasarnya tidak boleh. Tidak boleh ya? Pada dasarnya tidak boleh. Karena itu memang sudah, kalau kita mau pengajuan harus nama kita. Karena itu berkaitan nantinya dengan konsekuensi hukum yang terjadi di kebelakangan harinya. Gitu. Oke. Terus pertanyaan terakhir, kira-kira nih sanksi apa yang didapat jika konsumen tuh ketahuan men-take over unit tanpa pengetahuan leasing? Padahal unit tersebut tuh belum lunas gitu loh. Oh ya. Kalau masalah sanksinya itu sudah diatur di Undang-Undang Fidusia, karena kan kredit kendaraan bermotor di leasing itu dibekali dengan Undang-Undang Fidusia namanya. Nah, di Fidusia itu ada di pasal, kalau itu pasal 36 Undang-Undang Fidusia, di mana setiap barang yang masih dalam proses kredit itu dilarang dipindah tangankan dalam bentuk apapun, Mbak. Nah, baik itu dijual, disewakan, atau dijadikan objek jaminan lainnya, itu tidak bisa tanpa izin dari pihak leasing sebagai krediturnya gitu. Oh, berarti kalau memang ada izin nih dari leasingnya, leasing mengetahui itu tidak apa-apa berarti ya? Jadi kalau misalnya konsumen ini mau oper kredit ya, itu silahkan datang langsung ke leasingnya masing-masing dengan membawa calon yang mau meneruskan itu, calon debitur barunya. Nanti kan ada persyaratannya yang diminta oleh leasing. Itu buat ngukur ini kapasitas calon debitur yang baru. Jadi tidak bisa serta-merta ujuk-ujuk datang ke leasing, ini unitnya sudah saya oper sama si A misalnya. Tidak bisa, karena kita ada prosesnya juga. Ada prosesnya juga ya. Nih pesan untuk dari Mas Gajali sendiri nih, untuk masyarakat di luar sana nih, jika untuk tetap waspada, untuk tidak percaya sama orang, terus tidak gampang tergoda nih dengan iming-iming. Nanti kalau saya minjam nama kalian, saya akan memberikan imbalan sekian persen, sekian juta untuk nama yang dipinjam gitu loh. Pesannya apa aja gitu? Oh iya, sedikit sih Mbak. Jadi untuk konsumen-konsumen di luar sana, jangan mudah
terpengaruh untuk meminjamkan nama atau data diri pribadi untuk pengajuan selain pengajuan buat diri sendiri, karena itu ada konsekuensi hukumnya. Kembali lagi yang kayak saya bilang tadi, di Undang-Undang Fidusia itu kan ada pasal 35, itu berkaitan dengan pasal 35, di mana ketika orang itu mau dipinjamkan namanya, otomatis orang itu kan yang disurvei oleh leasing. Nah, dia mengakui bahwa unitnya bakalan jadi punya dia sendiri, dipakai buat diri sendiri, ternyata buat punya orang lain. Artinya di situ ada keterangan palsu yang disampaikan ke pihak leasing, sehingga pihak leasing mengabulkan permohonan kreditnya. Itu pengaruhnya di pasal 35. Itu ada sanksi pidananya lah di Undang-Undang Fidusia pasal 35. Nah, jika pengalihan unit, kita sebut di sini oper kredit di bawah tangan, artinya tidak resmi, itu sanksi pidananya ada di pasal 36 Undang-Undang Fidusia. Oke. Baik pemirsa Kalimantan TV, sekian hasil wawancara kami bersama karyawan dari BCA Finance. Akan sedikit memberikan himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kota Waringin Barat. Saya selaku Kasat Bimas Polres Kota Waringin Barat, Ibtu Dwi Gatot Asmoro, ingin menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar jangan terlalu percaya kepada orang lain terkait dengan pemberian identitas diri seperti KTP dan identitas diri lainnya, KK, dan lain-lain, karena itu termasuk identitas pribadi yang tidak seharusnya diberikan kepada orang lain. Mengapa? Karena sudah banyak contoh kasus bahwa KTP yang sudah diberikan kepada orang lain akhirnya dijadikan sebagai alat untuk bisa memberikan keuntungan pribadi kepada si pelaku kejahatan. Pak, Iya, Ma. nggak kerasa ya udah 5 tahun menikah dan dikaruniain 2 orang anak. Iya ya, Ma. Mau nambah, Ma. Bukan itu. Jadi apa, Ma? Papa masih betah aja pakai motor ini. Iya, Ma. Motor kesayangan ini. Papa nggak ada rencana mau ngambil mobil, Pak? Iya, Ma. Maunya sih kayak gitu biar kita satu keluarga bisa jalan bareng. Tapi Mama tahu tabungan Papa gimana. Nah, kemarin Mama abis ngeliat di Instagramnya BCAF, itu banyak banget diskon-diskonnya. Terus murah-murah juga. Kita ngambil kredit di situ aja, Pak. Ide bagus tuh, Ma. Gimana caranya? Iya ya, gimana ya, Pak? Gimana kalau kita tanyain ke dealer terdekat dulu, Pak? Sekui, Ma. Mas, ya kalau kredit mobil itu di mana ya? BCA Finance aja Mas, nah ada di sana dia. Makasih ya, Mas ya. Ya, mari.